Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kesimpulan Hidup. Dengan aku Lukman, mari kita membahas peta yang dibuat oleh Muhammad Al-Idris. Yang ada tulisan Yajuj Majuj itunya loh. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada video ini, aku hanya akan menerjemahkan peta yang dibuat oleh Muhammad Al-Idris. Juga aku minta maaf jika ada salah dalam penyebutan kata ataupun salah penafsiran lokasi dari peta Al-Idris tersebut. Referensi ada di deskripsi. Kita mulai dari arah mata anginnya terlebih dahulu. Janubun artinya selatan. Gorbun artinya barat. Samalun artinya utara. Syarkun artinya timur. Kita lanjutkan pada peta bagian atas kiri. Nomor 1, Al-Waqwaq. Catatan Arab abad ke-10 memberi laporan terkait invasi bangsa Waqwaq ke Afrika. Bangsa Waqwaq yang dimaksud dimungkinkan adalah orang-orang Jawa atau Kerajaan Medang, atau orang-orang Sumatera, yaitu Kerajaan Sriwijaya, pada tahun 945 sampai 946 Masehi. Mereka tiba di pantai Tanganyika dan Mozambik dengan 1.000 kapal dan berusaha merebut benteng Kanbaloh. Nomor 2, Sofala. Sofala sekarang dikenal sebagai Nova Sofala. Dulunya adalah pelabuhan utama kerajaan Wenemutafa, yang ibu kotanya berada di Gunung Fura. Kota ini terletak di tepi Sofala, di Provinsi Sofala, Mozambik. Nomor 3, Al-Janj. Janj adalah istilah yang digunakan oleh ahli geografi Muslim abad pertengahan untuk merujuk pada bagian tertentu di Afrika Tenggara, terutama pantai Swahili dan penduduk Bantu. Kata ini juga telah digunakan untuk merujuk pada orang-orang Afrika Timur secara kolektif oleh sumber-sumber Arab. Kata ini juga merupakan asal mula nama tempat Zanzibar, Pantai Zanzi, dan Laut Zanj. Nomor 4, Barbaroh. Barbaria adalah nama yang digunakan oleh orang Yunani kuno untuk pesisir timur Laut Afrika. Nama Barbaria dilestarikan saat ini dalam nama kota Berbera di Somalia. Nomor 5, Jabalu Al-Qamar wa huwa Mamba Al-Nil, atau jika diterjemahkan, Gunung Bulan dan sumber mata air Sungai Nil. Pegunungan Bulan adalah sebuah gunung atau barisan pegunungan legendaris di Afrika Timur yang terletak di sumber Sungai Nil. Berbagai identifikasi telah dilakukan di zaman modern. Pegunungan Rwenzori di Uganda dan Republik Demokratik Kongo menjadi yang paling terkenal. Nomor 6, Soharo Waromala Khalf Wasato Al-Ard. Jika diterjemahkan, padang pasir dan bukit pasir di tengah bumi, Gurun Sahara, adalah sebuah padang pasir terbesar di dunia. Nama Sahara diambil dari bahasa Arab yang berarti padang pasir. Nomor 7, Al-Nubih. Nubia merupakan sebuah gurun yang berada di bagian timur Gurun Sahara. Luas wilayah gurun ini mencapai 400.000 km persegi, terbentang dari timur laut negara Sudan, di antara Sungai Nil dan Laut Merah. Nomor 8, Al-Habasyah. Al-Habasyah atau sekarang disebut Ethiopia merupakan sebuah negara yang terletak di kawasan tanduk Afrika dan tergolong dalam negara-negara tertua di dunia. Nomor 9, Ashoid. Soid atau Mesir Hulu memiliki wilayah sempit yang memanjang dari Aswan sampai ke area antara El Ayat dan Zawiet Dashur, bagian selatan dari Kairo. Nomor 10, Kanam. Kanam atau Kanem adalah sebuah kerajaan yang terletak di wilayah Chad modern. Pada puncak kejayaannya, wilayah kerajaan ini juga mencakup wilayah Libya Selatan atau Vezan, Niger Timur, Nigeria Timur Laut, dan Kamerun Utara. Nomor 11, Kawar. Kawar atau Kawar terdiri dari serangkaian kota oasis berbenteng sepanjang 80 km di timur Laut Niger, di tepi timur Gurun Tenere. Dari utara, rangkaian kota oasis dimulai dengan gugusan Jado, yang meliputi kota-kota Zaba, Jado, Sifra, dan Seguedin. Nomor 11A, Al-Zanazin.
Maaf, tidak terlalu jelas, tetapi sepertinya Jene. Jene adalah kota Songhai dan komune perkotaan di wilayah delta Niger, pedalaman di Mali Tengah. Nomor 12, pada peta tersebut ditulis Kapau Kafro atau Lamau Kafro. Sedangkan pada peta tabula Rogeriana ditulis Wankare bin al-Sudan. Negara Wangkara atau Wangara atau dikenal juga dengan nama Wakore atau Wankori adalah pendahulu Timbuktu. Itu adalah salah satu pusat perdagangan besar di wilayah tersebut, tempat pertemuan kafilah dari Ghana dan Tadmaka pada abad ke-10 dan ke-11 dan menjadi wilayah jajahan Ghana. Nomor 13, Fazan. Fazan atau Fezan adalah wilayah barat daya Libya modern, sebagian besar berupa gurun, tetapi diselingi oleh pegunungan, dataran tinggi, dan lembah sungai kering atau wadi di utara. Nomor 14, Balad Lamlam atau negeri Lamlam. Pada peta lama, sudut terjauh Libya adalah sebuah tempat bernama Nigrite, tepat di perbatasan gurun Sahara dan Sahel. Terletak di Nigrite ini adalah sebuah tempat bernama Lamlem. Di seluruh negeri Lamlam, hanya ada 2 kota kecil, atau seolah-olah desa, yaitu Malel dan Dau, yang terletak pada jarak 4 hari perjalanan satu sama lain. 15. Balad Gororo. Gorgora adalah sebuah kota dan semenanjung di barat Laut Ethiopia. Terletak di selatan Gondar, di pantai utara Danau Tana, di zona Semian Gondar, di wilayah Amhara. Nomor 16. Balad Ghana. Ghana secara resmi Republik Ghana adalah sebuah negara di Afrika Barat. Negara ini berbatasan dengan Teluk Guinea dan Samudra Atlantik di selatan. Berbatasan dengan Pantai Gading di barat, Burkina Faso di utara, dan Togo di timur. Nomor 17, Lamta. Lamta atau Lemta adalah sebuah munisipalitas di Provinsi Monastir, Tunisia. Kota madya ini terletak di tenggara ibu kota Provinsi Monastir. Nomor 18, Al-Sous. Sous adalah wilayah histori, budaya, dan geografis Maroko yang merupakan bagian dari administrasi wilayah Sous Massa dan Guelmim Oudnoun. Nomor 19, Al-Maghrib Al-Aqsa. Maghrib merujuk pada 5 negara di Afrika Utara. Maghrib merupakan istilah dalam bahasa Arab yang berarti tempat matahari terbenam atau barat dari perspektif Arab. Istilah ini kini merujuk pada Maroko, Aljazair, Tunisia, Libya, Mauritania, dan wilayah sengketa Sahara Barat. Maroko dijuluki negeri Maghrib karena letaknya paling barat di antara negara-negara wilayah Maghrib. Nomor 20, Togo. Secara resmi, Republik Togo adalah sebuah negara di Afrika Barat yang berbatasan dengan Ghana di barat, Benin di timur, dan Burkina Faso di utara. Nomor 21, Ifriqiya. Ifriqiya juga dikenal sebagai Al-Maghrib Al-Adna, adalah wilayah sejarah abad pertengahan yang meliputi Tunisia saat ini, Aljazair Timur, dan Tripolitania, kira-kira Libya Barat. Wilayah ini mencakup semua wilayah yang sebelumnya merupakan provinsi Bizantium, Afrika Frankonsularis, dan meluas melampauinya, tetapi tidak termasuk Mauritania. Nomor 22, Al-Jarid. El-Zarid atau lebih tepatnya wilayah Tunisia Barat Daya adalah wilayah alam semi gurun yang meliputi 3 kegubernuran, Tunisia Selatan, Gafsa, Kebili, dan Tazeur, dengan bagian-bagian yang berdekatan dengan Aljazair dan Libya. Nomor 23, Sohrobarnix. Pada zaman sekarang disebut Gurun Libya, adalah wilayah geografis yang memenuhi Gurun Sahara Timur Laut, dari Libya Timur hingga Gurun Barat Mesir, dan jauh di barat Laut Sudan. Benghazi adalah kota terpadat kedua di Libya, serta kota terbesar di Cyrenaica, berganti nama Bernik, sekitar pertengahan abad ke-7 Masehi. Nomor 24, Tarat. Tarat atau Teret adalah sebuah gunung dan terletak di wilayah Amhara, Ethiopia. Nomor 25, Sonhaja. Sonhaja pernah menjadi salah satu konfederasi suku Berber terbesar, bersama dengan Zanata dan Masmuda Konfederasi. Banyak suku di Aljazair, Libya, Mali, Mauritania, Maroko, Niger, Senegal, Tunisia, dan Sahara Barat.
Nomor 26, Al-Wahad. Al-Wahad adalah salah satu distrik di Libya. Ibu kota dan kota terbesarnya adalah Ashdabia. Distrik ini adalah rumah bagi sebagian besar aktivitas ekonomi ekstraksi minyak bumi di Libya. Nomor 27, tulisan jelasnya alif lam jim, tapi jimnya terputus. Pasti ada satu huruf lain di belakangnya. Posisi yang cocok dengan peta tersebut adalah Suakin atau Sawakin, yaitu sebuah kota pelabuhan di timur laut Sudan, di pantai barat Laut Merah. Salah satu cerita yang paling terkenal tentang nama Suakin berkaitan dengan nama Sawajin, yang diterjemahkan menjadi bersama dengan jin atau jin melakukannya. Suakin pada zaman dahulu menjadi pelabuhan utama Sudan dan salah satu pelabuhan terbesar di Laut Merah. Kota ini tidak hanya menjadi pusat perdagangan utama, tetapi juga menjadi pintu gerbang antara Afrika Timur dan Jeddah dalam rute ziarah ke Mekah. Kota ini memfasilitasi persimpangan unik budaya Islam, Sudan Ottoman, dan budaya lainnya. Nomor 28, Mesir. Mesir berbatasan dengan Laut Tengah di sebelah utara, jalur Gaza Palestina dan Israel di sebelah timur laut, Laut Merah di sebelah timur, Sudan di sebelah selatan, dan Libya di sebelah barat. Jalur Aqaba di sebelah timur laut memisahkan Mesir dengan Yordania dan Arab Saudi. Nomor 29, Hijaz. Hijaz adalah sebuah wilayah di pesisir barat Jazirah Arab. Hijaz berlokasi di bagian barat Semenanjung Arab. Lokasi Hijaz berada di tepi pantai Semenanjung Arab, yang posisi wilayahnya dari tengah ke selatan. Posisi Hijaz pada bagian tenggara dan tepian Laut Merah. Nomor 30, Tihamah. Tihamah merupakan suatu daerah di Jazirah Arab yang terbentang di sepanjang pesisir Laut Merah. Nama daerah ini berasal dari kata bahasa Arab At-Taham, artinya sangat panas, tenang, karena di daerah ini umumnya beriklim panas terik dan angin tidak berhembus. Nomor 31, Yaman. Yaman adalah sebuah negara paling selatan di Jazirah Arab di Asia Barat, bagian dari Timur Tengah. Yaman berbatasan dengan Laut Arab di sebelah selatan, Teluk Aden, dan Laut Merah di sebelah barat, Oman di sebelah timur, dan Arab Saudi di sebelah utara. Nomor 32, Ashir. Ashir adalah sebuah kota pesisir di Hadramaut, Yaman Timur. Ashir adalah kota bertembok yang terletak di pantai berpasir. Kota ini dibagi menjadi dua oleh sebuah wadi atau dasar sungai kering yang disebut Al-Mishal. Pada bagian barat disebut Mazraf dan bagian timur disebut Al-Ramla. Nomor 33, Oman. Oman adalah sebuah negara Arab di Asia Barat Daya di pesisir tenggara Jazirah Arab. Oman berbatasan dengan Uni Emirat Arab di barat laut, Arab Saudi di barat, dan Yaman di barat daya. Nomor 34, Al-Imamah. Al-Imamah sebuah negara bersejarah di wilayah Oman, di pegunungan Hajar, bagian dari Kesultanan Oman saat ini. Ibu kota Imamah secara historis bergantian antara Rustak dan Nizwa. Nomor 35, Asyam. Syam terkadang disebut sebagai Suriah Raya, Suriah Palestina, atau Levan. Adalah sebuah daerah yang terletak di timur laut Mediterania, barat sungai Efrat, utara Gurun Arab, dan sebelah selatan pegunungan Taurus. Nomor 36, Al-Irak. Irak adalah sebuah negara Arab di wilayah Mesopotamia, Timur Tengah atau Asia Barat Daya, yang meliputi sebagian besar daerah Mesopotamia, serta ujung barat laut dari pegunungan Zagros, dan bagian timur dari Gurun Suriah. Nomor 37, Bars. Bars atau Pars atau Persis, juga dikenal sebagai Persia, adalah sebuah daerah bersejarah yang mencakup hampir seluruh provinsi Pars di Iran. Nomor 38, Kirman. Kirman adalah sebuah provinsi di Kekaisaran Sasaniyah pada masa abad kuno akhir, yang sekarang meliputi Kerman di Iran. Provinsi ini berbatasan dengan Pars di barat, Abashar dan Sakastan di timur laut, Paradan di timur, Spahan di utara, dan Mazun di selatan. Nomor 39, Makran. Makran adalah wilayah pesisir selatan Balochistan. Ini adalah jalur pantai semi gurun di Provinsi Balochistan, di Pakistan, dan di Iran, di sepanjang pantai Teluk Oman. Nomor 40, Al-Sind. Sind merupakan sebuah provinsi di Pakistan. Provinsi ini merupakan tempat utama penduduk Sindhi dan Muhairs. Nomor 41, Al-Hindi. Hindi atau India, negara ini berbatasan dengan Afghanistan, Pakistan, Tiongkok, Nepal, Bangladesh, Bhutan, dan
dan Myanmar. Nomor 42, Ashin. Shin atau Tiongkok atau Cina adalah sebuah negara yang terletak di Asia Timur. Nomor 43, Arami. Sumatera punya banyak nama, diantaranya Arami, terkenal sejagat sepanjang masa karena rempah-rempah, emas, dan hasil hutannya yang berlimpah. Wajar bila ia menjadi tujuan banyak orang. Jangan tanya mana Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan sebagainya ya, karena aku cuma menerjemahkan yang ada di peta ini saja. Nomor 44, Al-Qamar. Kerajaan Khmer pernah menjadi kerajaan agrikultural terbesar di Asia Tenggara yang berpusat di wilayah Kamboja sekarang ini, dan juga pernah menguasai daerah-daerah yang sekarang ini termasuk wilayah Laos, Thailand, dan Vietnam. Nomor 45, Sarandip. Sarandip atau Sri Lanka atau Ceylon yang menjuluki Sarandip adalah para pedagang dari Arab. Nomor 46, Al-Magan. Magan, Senran adalah sebuah desa di distrik pedesaan Radkan di distrik pusat Kabupaten Shenaran, Iran. Nomor 47, Khorasan. Khorasan atau Khurasan adalah istilah modern untuk wilayah timur Persia kuno sejak abad ketiga. Khorasan Raya meliputi wilayah yang kini merupakan bagian dari Iran, Afghanistan, Tajikistan, Turkmenistan, Kazakhstan, dan Uzbekistan. Nomor 48, Al-Somar. Yang dimaksud adalah Samarkand, yaitu sebuah kota di tenggara Uzbekistan dan salah satu kota tertua yang terus dihuni di Asia Tengah. Merupakan bagian dari Khurasan Raya. Sedangkan Samara adalah sebuah kota kecil yang terletak di sisi timur Sungai Tigris di Provinsi Salah ad-Din, Irak. Nomor 49, Ashash. Saka atau Sacha atau Sachae adalah istilah yang digunakan di sumber-sumber Persia dan Sanskerta untuk menyebut bangsa Skythia, yaitu masyarakat Iran Timur nomaden di stepa Eurasia. Nomor 50, Khwarezm. Khwarezm adalah sebuah wilayah Uzbekistan yang terletak di barat laut negara itu, di hilir sungai Amudarya. Nomor 51, Al-Bahlus. Bahlu adalah sebuah desa di Iran yang terletak di Provinsi Fars. Desa ini juga dikenal sebagai Bakar dan Darah Bahlu. Nomor 52, Azerbaijan. Azerbaijan adalah sebuah negara di Kaukasus, di persimpangan Eropa dan Asia Barat. Ia berbatasan dengan Rusia di sebelah utara, Georgia dan Armenia di barat, dan Iran di selatan. Nomor 53, Al-Khazar. Bangsa Khazar adalah orang-orang setengah nomaden dari Asia Tengah. Banyak di antara memeluk Yudaisme. Pada abad ke-7 Masehi, mereka mendirikan sebuah kaghanat yang berdiri di Kaukasus Utara, di sepanjang Laut Kaspia. Nomor 53A. Maaf tulisannya kurang jelas. Nomor 54, Al-Bilkan. Balakan atau Bilkan adalah sebuah distrik di Azerbaijan dengan pusat administrasi di kota Balakan. Nomor 55, Al-Lamani. Lamani merupakan sebuah nama pantai di Saranda, Albania. Albania berbatasan dengan Yunani, Republik Makedonia Utara, Montenegro, dan Kosovo. Nomor 56, Germani. Germania adalah nama geografi yang diberikan oleh orang Romawi untuk wilayah timur Sungai Rhine. Nomor 57, Genui. Genui atau Genova merupakan kota pelabuhan penting yang terletak di Provinsi Genova, Liguria, Italia Utara. Pelabuhan Genoa adalah yang pertama di Italia dan yang terpenting kedua di Mediterania setelah Marseille. Nomor 58, Nuami. Nuamia atau Bohemia atau Bohemia adalah sebuah daerah di Eropa Tengah. Daerah ini mencakup kurang lebih 2/3 wilayah Republik Ceko. Nomor 59, Makedoni. Makedonia adalah daerah geografis dan historis di semenanjung Balkan, Eropa Tenggara. Batas daerah ini banyak berubah seiring berjalannya waktu. Namun batas yang saat ini ditentukan sudah digunakan sejak pertengahan abad ke-19. Saat ini daerah ini dianggap mencakup 6 negara Balkan, seluruh Makedonia Utara, banyak bagian Yunani dan Bulgaria, dan sedikit bagian Albania, Serbia, dan Kosovo. Nomor 60, Al-Bunduqiyah. Al-Bunduqiyah adalah nama Arab untuk kota Venesia, Italia. Nama ini digunakan oleh para sarjana Islam.
Nomor 61 Calabria. Calabria merupakan sebuah provinsi di Calabria, yaitu sebuah wilayah di Italia yang terletak di ujung selatan semenanjung Italia. Berbentuk semenanjung, di sebelah timur dikelilingi oleh Laut Iona dan di sebelah barat oleh Laut Tarana. Provinsi Basilicata dipisahkan dari Sisilia oleh Selat Messina. Nomor 62 Gascony. Gaskonia adalah sebuah wilayah di sebelah barat daya Prancis. Gaskonia berada di sebelah timur dan selatan Bordeaux. Nomor 63, tulisannya tidak jelas, tetapi kemungkinannya Britania. Britania adalah semenanjung, negara historis dan daerah kebudayaan di Prancis, modern bagian barat laut, meliputi bagian barat wilayah yang dahulu bernama Armorica pada zaman pendudukan Romawi. Britania juga dijuluki sebagai Britania Kecil. Sedangkan Britania Raya adalah pulau lepas pantai barat laut daratan Eropa. Nomor 64 Afransi. Berdasarkan kamus, Afransi adalah Prancis. Prancis adalah sebuah negara yang terletak terutama di Eropa Barat. Nomor 65 Almaani. Jerman bahasa Arabnya Almaani. Berbatasan dengan Prancis, Swiss, Austria, Republik Ceko, Polandia, Denmark, Belanda, Belgia, dan Luxembourg. Nomor 66 Wallonia. Bologna adalah ibu kota dan kota terbesar di wilayah Romana, Italia Utara. Ini adalah kota terpadat ketujuh di Italia. Nomor 67 Lapland. Lapland adalah wilayah terluas dan paling utara di Finlandia. Lapland berbatasan dengan wilayah Finlandia Ostrobotnia, utara di selatan, Trukbotnia, Norrbotten di Swedia, Finnmark, Troms di Norwegia, dan Karelia di Rusia. Lingkaran Arktik melintasi Lapland. Nomor 68 Bucharest. Bukares adalah ibu kota dan pusat industri, budaya, dan finansial Rumania. Nomor 69 Maria. Suku Marian adalah suku Finlandia kuno yang tinggal di wilayah Volga atas. Orang-orang Maria mendiami wilayah yang kira-kira sama dengan wilayah cincin emas Rusia atau wilayah Zalesye di Rusia saat ini. Nomor 70 Nibari. Nibaria merupakan daerah semi-mitos yang berada di hulu sungai Don, yaitu salah satu sungai utama di Rusia. Nomor 71 Al-Muntina. Kota Muntina, sekarang Modena atau Mudina, adalah sebuah kota di Italia Utara di wilayah Emilia-Romagna. Nomor 72 Bogor. Bulgaria adalah sebuah negara di Eropa Tenggara. Bulgaria berbatasan dengan 5 negara, Rumania di utara, sebagian besarnya di sepanjang sungai Danau, Serbia dan Makedonia Utara di barat, dan Yunani dan Turki di selatan. Laut Hitam membatasi negara ini di sebelah timur. Nomor 73 Al-Harab. Bahasa Turki yang artinya dihancurkan. Pada tabula Regeriana disebutkan bahwa lokasi ini merupakan kota-kota yang dihancurkan. Nomor 74 Turkis. Turki wilayahnya terbentang dari semenanjung Anatolia di Asia Barat Laut hingga daerah Balkan di Eropa Tenggara. Turki berbatasan dengan Laut Hitam di sebelah utara, Bulgaria di sebelah barat laut, Yunani dan Laut Aegea di sebelah barat, Georgia di timur laut, Armenia, Azerbaijan, dan Iran di sebelah timur, Irak dan Suriah di tenggara, dan Laut Tengah di sebelah selatan. Nomor 75 Arih. Agri ialah sebuah kota provinsi Agri di Turki Timur, di Kurdistan. Kota ini terletak di dekat Gunung Ararat, di sekitar perbatasan antara Turki dan Armenia. Nomor 76 Aksash. Aksash adalah sebuah wilayah di distrik Kuyucak, Provinsi Aydin, Turki. Nomor 77 Kilhi. Kilya adalah sebuah kota di rayon Ismail, Oblast Odessa, Ukraina Barat Daya. Nomor 78 Tibet. Tibet adalah wilayah di Asia, mencakup sebagian besar dataran tinggi Tibet. Nomor 79 Al-Bagazar. Bagazar adalah sebuah distrik di Kolkata Utara, di distrik Kolkata di negara bagian Benggala Barat, India. Nomor 80 Kirhin. Kirin adalah nama lain dari Provinsi Jilin, yang merupakan bagian dari wilayah Manchuria di Tiongkok. Manchuria adalah wilayah bersejarah di timur laut Tiongkok, yang berbatasan dengan Korea Utara dan Rusia.
Manchuria terdiri dari 3 provinsi yaitu Liaoning Selatan, Jilin Tengah, dan Heilongjiang Utara. Nomor 81, Karachi. Karaj adalah sebuah kota di distrik pusat Kabupaten Karaj, Alborz, Iran, yang berfungsi sebagai ibu kota provinsi, kabupaten, dan distrik. Nomor 82, Kimakia. Negara bagian Kimak menggabungkan 7 suku yang terkait, Yemek, Kipchak, Aimur, Tartar, Bayandur, dan Nikaz, dan Ajalad. Suku-suku ini berasal dari Asia Tengah bagian timur. Sebagian besar dari mereka bermigrasi ke Kazakhstan saat ini. Setelah kehancuran Khan Uighur, kediaman Khan Kimak berada di kota Imakia, Pavlodar, Kazakhstan. Dan yang terakhir adalah nomor 83, yaitu Yajuj Majuj. Allahu a'lam bishawab. Konten ini hanya berbagi ilmu. Maaf jika dalam pembahasannya masih banyak kekurangan dan terdapat kesalahan. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, jiwa dan raga, juga menjadi pribadi yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.